Baik, mohon perhatian yang terhormat Bupati Sukabumi dan Wakil Bupati Sukabumi tiba di tempat acara. Baik, mohon izin acara akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Yang terhormat Bupati Sukabumi beserta istri, yang kami hormati Asisten Administrasi Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Haji Dudi Sudrajat Abdurrahim MT, yang kami hormati Wakil Bupati Sukabumi masa jabatan 2021-2026, Bapak Dr. Andes Haji Ios Somantri MSI beserta istri, yang kami hormati Wakil Bupati Sukabumi masa jabatan 2016-2021, Bapak Dr. Andes Haji Ajo Sarjono MM beserta istri, yang kami hormati penjabat Sekda Kabupaten Sukabumi, yang kami hormati jajaran Porkopimda Kabupaten Sukabumi, yang kami hormati para staf ahli, Asda, Kepala Perangkat Daerah, Kabag, dan Camat se-Kabupaten Sukabumi atau yang mewakili langsung dan hadir virtual, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sukabumi, yang kami hormati Ketua MUI, Basnas, KPU, Bawaslu, BNNK, BPN, Apexi, dan Apdesi atau yang mewakili, yang kami hormati para pimpinan BJB dan BPR Kabupaten Sukabumi dan hadirin tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, Senin tanggal 1 Maret tahun 2021, bertempat di Pendopo Sukabumi, kita akan mengikuti acara serah terima jabatan PLH Bupati Sukabumi kepada Bupati Sukabumi dan Wakil Bupati Sukabumi masa jabatan 2021-2026, pelantikan penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, dan serah terima jabatan pejabat Sekretaris Daerah kepada penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi. Salawat serta salam senantiasa Allah curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, serta hadirin yang kami hormati, mengawali acara di tempat ini, mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Sukabumi. Hadirin kami mohon berdiri.
bangga punya daerah sempurna Sukabumi yang indah dan kaya. Leluhur telah berjuang memerdekakan negara puluhan harta dan jiwa. Kami membangun daerah didasari iman takwa kerja keras dan selalu berdoa. Demi cita-cita semua kita aman sejahtera di Sukabumi dan jaya. Hidup Sukabumi, maju Sukabumi, damai sentosa Sukabumi, bertahan negeri kami. Hidup Sukabumi, maju Sukabumi, damai sentosa Sukabumi, bertahan negeri kami. Hadirin kami silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, serta hadirin yang kami hormati, persiapan serah terima jabatan dan pengambilan sumpah jabatan. Pengambilan sumpah jabatan diawali serah terima jabatan PLH Bupati Sukabumi kepada Bupati Sukabumi periode 2021-2026. Kepada Bapak Jainul SSE MSI, Asisten Administrasi Umum Bapak Dr. Haji Dudi Sudrajat Abdurrahim MT, dan berkenan yang terhormat Bupati Sukabumi Bapak Dr. Andes Haji Marwan Hamami MM, kami persilahkan untuk ke depan. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan PLH Bupati Sukabumi diawali oleh Bapak Jainul SSE MSI. Selanjutnya, Bupati Sukabumi Bapak Dr. Andes Haji Marwan Hamami MM. Selanjutnya, mengetahui Asisten Administrasi Umum Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Haji Dudi Sudrajat Abdurrahim MT. Selanjutnya, penyerahan buku memori pelaksanaan tugas PLH Bupati Sukabumi kepada Bupati Sukabumi masa jabatan 2021-2026. Baik, serah terima jabatan PLH Bupati Sukabumi selesai, kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Pengambilan sumpah jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi oleh yang terhormat Bupati Sukabumi.
dan diawali pembacaan surat keputusan Gubernur Jawa Barat. Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 822-Cap/BKD/2021 tentang penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi atas nama Dr. Andes Haji Barnas Azidin MM MMPD Gubernur Jawa Barat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan surat Bupati Sukabumi nomor 800-800-BKPSDM/2021 tentang usulan pengisian penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, memutuskan menetapkan ke-1 menunjuk pegawai negeri sipil atas nama Dr. Andes Haji Barnas Azidin MM MMPD NIP 1905-06-04-1990021-001 pangkat golongan ruang Pembina Utama Muda 4C, jabatan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, ditugaskan sebagai penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi. Kedua, penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 berwenang melaksanakan seluruh tugas pokok dan fungsi Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi serta tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, kepada penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 dapat diberikan hak keuangan dalam kedudukannya sebagai pelaksana tugas dan fungsi Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2021, ditetapkan di Bandung pada tanggal 25 Februari 2021, Gubernur Jawa Barat Muhammad Ridwan Kamil dicap dan ditandatangani. Pembacaan selesai. Persiapan pengambilan sumpah jabatan. Kepada yang akan dilantik, Bapak Dr. Andes Haji Barnas Azidin MM MMPD. Saksi-saksi kepada Wakil Bupati Sukabumi, Bapak Dr. Andes Haji Iyos Somantri MSI. Asisten Administrasi Umum Bapak Dr. Haji Dudi Sudrajat Abdurrahim MT, dan kepada rohaniawan kami persilahkan untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Berkenan yang terhormat Bupati Sukabumi untuk melantik. Prakata pengambilan sumpah. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara, apakah saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap keselamatan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah
Ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Sekarang ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Diulang. Dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Serta akan menyelenggarakan segala peraturan perundang-undangan. Diulang. Menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Menjalankan segala peraturan perundangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya. Kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas. Jabatan. Akan menjunjung etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas. Tidak menyalahgunakan kewenangan. Serta menghindarkan diri. Dari perbuatan tercela. Penandatanganan berita acara Sumpah Jabatan diawali oleh Bapak Dr. Andes Haji Barnas Ajidin MM MPD. Selanjutnya para saksi. Yang pertama, Wakil Bupati Sukabumi Bapak Dr. Andes Haji Iyos Somantri MSI. Selanjutnya Asisten Administrasi Umum Provinsi Jawa Barat Bapak Dr. Haji Dudi Sudrajat Abdurrahim MT. Dan selanjutnya yang mengambil sumpah Bupati Sukabumi Bapak Dr. Andes Haji Marwan Hamami MM. Kata-kata pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Senin tanggal 1 bulan Maret tahun 2021, saya Bupati Sukabumi dengan ini resmi melantik Saudara Dr. Andes Haji Barnas Ajidin MM MMPD menjabat penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa memberkahi dan meridhai kita sekalian. Amin. Pembacaan Fakta Integritas. Fakta integritas. Saya Dr. Andes Haji Barnas Ajidin MM selaku pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi dengan mengingat sumpah jabatan menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut.
1. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan, dan akuntabel, serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Kedua, senantiasa berusaha mematuhi standar kerja profesi, meningkatkan kompetensi serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan serta kecermatan dan kehati-hatian secara profesional. 3. Memberikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten. 4. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. 5. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. 6. Tidak meminta atau menerima pemberian atau gratifikasi secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 7. Menghindarkan pertentangan kepentingan dalam melaksanakan tugas. 8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan. 9. Apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya. Sukabumi, 1 Maret 2021, pembuat pernyataan tertanda tangan Dr. Andes Haji Barnas Ajidin MM, MPD. Penandatanganan fakta integritas. Yang pertama, Bapak Dr. Andes Haji Barnas Ajidin MM, MMPD. Selanjutnya, yang terhormat Bupati Sukabumi, Bapak Dr. Andes Haji Marwan Hamami, MM. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan selesai. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya, serah terima jabatan penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi dari Bapak Jenul SSE MSI kepada Bapak Dr. Andes Haji Barnas Ajidin MM, MMPD. Untuk itu kami undang ke depan kembali Bapak Jenul SSE MSI dan Bapak Dr. Andes Haji Barnas Ajidin MM, MMPD. Selanjutnya, penyerahan buku memori pelaksanaan tugas penjabat Sekda kepada penjabat Sekda Kabupaten Sukabumi.
Baik, penyerahan selesai, kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Bapak Jenul SSE MSI kami, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Yang terhormat Gubernur Jawa Barat, dalam hal ini diwakili Asisten Administrasi Bapak Dr. Haji Dudi Sudrajat Abdurrahim MT beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak Bupati Sukabumi, Bapak Dr. Haji Marwan Hamami MM. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Sukabumi, Bapak Dr. Andes Haji Yoso Mantri MSI. Bapak Wakil Bupati Sukabumi masa jabatan 2016-2021, Bapak Dr. Haji Ajo Sarjono MM. Yang saya hormati PJ Sekda Kabupaten Sukabumi, jajaran Forkompimda Kabupaten Sukabumi. Yang saya hormati para staf ahli, para asisten, dan para kepala perangkat daerah, para kabag, camat se-Kabupaten Sukabumi atau yang mewakili langsung dan hadir virtual. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Damar Wanita Persatuan Kabupaten Sukabumi, Ketua MUI, Ketua Basnas, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Ketua BNK, BPN, aplikasi dan abdesi atau yang mewakili. Yang saya hormati para pimpinan BJB, BPR Kabupaten Sukabumi atau yang mewakili. Hadirin tamu undangan yang tidak saya dapat sebutkan satu persatu yang dimuliakan Allah. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita, walaupun dalam masa suasana COVID-19 pada kesempatan ini kita semua dapat bersilaturahmi dalam rangka menghadiri kegiatan serah terima jabatan PLH Bupati Sukabumi kepada Bupati Sukabumi masa jabatan 2021-2026 dan pelantikan penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi serta dilanjutkan serah terima jabatan penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi serta pelepasan Wakil Bupati Sukabumi masa jabatan 2016-2021 dalam keadaan sehat walafiat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah, terlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, mengawali sambutan ini saya sampaikan selamat datang kepada Gubernur Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Administrasi Bapak Dr. Haji Dudi Sudrajat Abdurrahim MT beserta jajaran yang telah berkenan untuk melakukan kunjungan kerja dalam rangka serah terima jabatan Bupati dan penjabat Sekretaris Daerah di Kabupaten Sukabumi, serta pelepasan Wakil Bupati Sukabumi masa jabatan 2016-2021 dengan bertempat di Pendopo Sukabumi ini. Dengan rasa gembira, saya sampaikan selamat kepada Bapak Dr. Andes Haji Marwan Hamami MM dan Bapak Dr. Andes Haji Yoso Mantri MSI yang telah dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi masa jabatan 2021-2026. Berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.32/266/2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah
hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten Kota Provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatan ini saya sampaikan pula ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Haji Adjo Sardono MM atas kiprahnya sebagai seorang aparatur sipil negara yang sukses menapaki karir tertinggi yakni sebagai sekretaris daerah di Kabupaten Sukabumi dan diakhiri dengan tugasnya selama 5 tahun sebagai Wakil Bupati Sukabumi. Masa jabatan 2016-2021 sesuai ketetapan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131.2.291 tahun 2021 tentang pengesahan penghentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masa jabatan 2016-2021 di Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jawa Barat. Pada saat ini saya pun mengucapkan selamat atas dilantiknya Bapak Dr. Andes Haji Barnas Ajidin MM, MMPD sebagai penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi. Semoga pelantikan ini menjadi momentum untuk dapat melanjutkan kebaikan dalam percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi. Sebagai aparatur sipil negara, saya meyakini dengan telah dilantiknya Bapak Dr. Haji Marwan Hamami MM dan Bapak Dr. Andes Haji Yosomantri MSI, maka peningkatan pembangunan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi dapat meningkat. Untuk terrealisasinya hal tersebut, saya berharap kepada seluruh jajaran Forkopimda, para perangkat daerah, para camat, para lurah dan para kepala desa serta masyarakat Kabupaten Sukabumi agar dapat bekerja sama mendukung serta mensukseskan pembangunan di Kabupaten Sukabumi ke depan di bawah kepemimpinan Bapak Marwan dan Pak Yos untuk mewujudkan Sukabumi yang religius, maju dan inovatif menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin. Hadirin yang saya hormati, pengisian kekosongan dan serah terima jabatan PLH juga PJ Sekda diatur menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 2018 pada pasal 3 ayat 1 huruf D dan ayat 2 bahwa kekosongan sekretaris daerah terjadi karena sekretaris daerah mengundurkan diri dari jabatan dan atau sebagai pegawai negeri sipil. Kemudian mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D termasuk pengunduran diri sekretaris daerah karena mencalonkan diri dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Untuk menjaga terjadinya kekosongan seperti dijelaskan dalam ketentuan tersebut, Bapak Bupati Sukabumi telah menindaklanjuti sesuai peraturan Presiden pasal 5 ayat 2 dan ayat 3 bahwa bupati atau wali kota mengangkat penjabat sekretaris daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan tugas sekretaris daerah serta mendapat persetujuan gubernur. Sebagai wakil pemerintah pusat, selanjutnya masa jabatan penjabat sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 paling lama 6 bulan dalam hal sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas dan paling lama 3 bulan dalam hal terjadi kekosongan sekretaris daerah. Dari rangkaian amanat sebagaimana tersebut, per 1 September saya diamanahi Bapak Bupati Sukabumi untuk menjadi penjabat Sekda Kabupaten Sukabumi dan telah dijalankan selama 6 bulan penuh. Dan atas amanah Perpres tersebut pula tugas saya sebagai penjabat sekretaris daerah Sukabumi telah selesai. Sebelum selesai masa penjabat Sekda Kabupaten Sukabumi, per tanggal 17 Februari 2021 saya pun diberi tugas lagi untuk menjadi pelaksana harian Bupati sesuai Permendagri Republik Indonesia nomor 35 tahun 2013 yang tercantum dalam pasal 16 ayat 2 bahwa dalam hal kepala daerah dan atau wakil kepala daerah telah berakhir masa jabatannya dan sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah. Kemudian dipertegas dalam pasal 35 ayat 2 bahwa dalam hal kepala daerah dan atau wakil kepala daerah telah berakhir masa jabatannya dan sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah, serah terima jabatan dilakukan dengan serah terima memori jabatan dari kepala daerah yang telah
berakhir masa jabatannya kepada kepala daerah yang baru dilantik. Atas dasar perintah peraturan sebagai tersebut, saya diamanahi untuk menjadi pelaksana harian Bupati Sukabumi yang berakhir pada hari ini. Pada saat diamanahi PJ Sekda dan PLH Bupati, banyak suka dan duka yang saya dapatkan. Dan hal ini makin saya merasa hormat, salut, kagum kepada kepala daerah, Pak Bupati, Pak Yoso Mantri. Sebagai Bupati ternyata tidak seperti yang dibayangkan banyak orang. Walaupun hanya dalam waktu yang singkat, saya sangat merasakan begitu beratnya mengemban amanah rakyat untuk membangun masyarakat. Makin salut, makin hormat saya kepada Pak Marwan karena beliau selama 5 tahun telah mampu melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya sekian hari saja sudah demikian repot. Alhamdulillah hari ini beliau dipercaya lagi, memang sudah sepantasnya dan memang Sukabumi membutuhkan figur seperti beliau. Pak Yoso Mantri, walaupun sekarang saya pejabat wakil bupati, saya salut Pak. Bapak 5 tahun jadi sekretaris daerah dalam kondisi sehat, kuat, mental dan fisik. Saya 6 bulan merasakan. Bayangan kalau 6 tahun seperti yang Bapak alami. Oleh karenanya saya ucapkan terima kasih dan penghargaannya setinggi-tingginya atas segala bimbingan, petunjuk, serta bantuan, motivasi dan sebagainya yang Bapak berikan kepada saya. Ini yang membuat saya bisa bekerja. Tentunya dalam bekerja saya baik sebagai PJ, sekretaris daerah maupun sebagai PLH Bupati sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan dan bantuan dari Forkopimda, para kepala OPD, para camat, para kepala desa. Walaupun demikian saya menyadari sebagai manusia tentu apa yang saya laksanakan jauh daripada sempurna. Sangat banyak sekali kekurangannya. Oleh karena itu pada kesempatan ini di samping saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tinggi kepada Pak Bupati, Pak Wakil Bupati dan semua Forkopimda unsur yang lainnya yang telah membantu saya, juga permohonan maaf yang sedalam-dalamnya atas segala kekurangan yang telah saya lakukan dalam melaksanakan tugas selama 6 bulan sebagai PJ Sekretaris Daerah maupun selama kurang lebih 10 hari sebagai PLH Bupati. Alhamdulillah ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Makin kuat saya ingin mengabdi kepada Sukabumi, walaupun nanti saya di posisi awal sebagai seorang kepala dinas, sepanjang masih dipercaya oleh Pak Bupati tentunya akan saya laksanakan sebaik-baiknya. Dan saya makin memaklumi kenapa seorang bupati, dalam ini Pak Marwan, Pak Iyo sebagai sekda, kadang-kadang menegur keras pemerintah dengan tegas. Ternyata memang sebagai seorang bupati dan seorang sekda bisa mengetahui persis Sukabumi secara utuh. Bahkan kalau diibaratkan Sukabumi seperti ada dalam telapak tangannya. Gerak, tingkah, tindak, situasi yang terjadi di semua sudut wilayah yang terjauh sekalipun akan sangat tercover. Beda halnya dengan para kepala dinas yang punya keterbatasan kewenangan, keterbatasan kontrol, keterbatasan hal yang dilaksanakannya, maka akan sangat terbatas pula apa yang diketahuinya. Oleh karena saya makin menyadari bahwa seorang bupati atau seorang wakil bupati, seorang sekda menegur bawahannya hal yang sangat diperlukan untuk perbaikan situasi yang diketahui secara utuh dan lebih menyeluruh dalam hal pelaksanaan pembangunan atau situasi masyarakat atau kondisi masyarakat yang pasti terlihat oleh seorang bupati. Itu saya rasakan Pak, walaupun hanya sebentar, tapi saya yakin Bapak sudah 5 tahun sehingga kami memaklumi dan kami tidak akan pernah merasa sakit hati. Kami tidak akan pernah lagi merasa tersinggung, kami tidak akan merasa lagi terpaksa untuk melaksanakan apa yang Bapak perintahkan. Karena kami tahu yang keluar dari perintah Bapak itu adalah hal yang terbaik untuk masyarakat Sukabumi. Terima kasih, ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Oleh karenanya sekali lagi ucapan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang kita lakukan termasuk kebaikan yang pernah Bapak dan Bapak Dr. Haji Ajo Sarjono MM selama ini dalam mencurahkan segalanya untuk Kabupaten Sukabumi senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kelancaran dan kesuksesan dalam bertugas. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit kembali ke posisi awal. Assalamualaikum. Bapak, Ibu, serta hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi kepada Bapak Dr. Andes Haji Barnas Ajidin MM MMPD. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Asisten Administrasi Bapak Dr. Haji Dudi Sudrajat Abdurrahim MT beserta jajaran. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Bupati Sukabumi, Bapak Dr. Andes Haji Marwan Hamami MM berserta istri. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi masa jabatan 2021-2026 Bapak Dr. Andes Haji Iyo Sumantri MSI berserta istri. Bapak Wakil Bupati Sukabumi masa jabatan 2016-2021 Bapak Dr. Andes Haji Ajo Sarjono MM berserta istri. Yang saya hormati jajaran Forkopimda Kabupaten Sukabumi, para staf ahli, para asisten, para perangkat daerah, kabag, camat se-Kabupaten Sukabumi atau yang mewakili atau yang hadir secara virtual, Ketua Tim Brak PKK dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sukabumi, Ketua MUI, Basnas, KPU, Bawaslu, BNK, BPN, Abdesi, dan atau yang mewakili, para pimpinan BJB dan BPR Kabupaten Sukabumi atau yang mewakili. Hadirin tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Ilahi Robbi karena atas rahmat dan nikmat karunia-Nya serta kesempatan ini kami semua dapat menghadiri kegiatan serah terima jabatan PLH Bupati Sukabumi kepada Bupati Sukabumi masa jabatan 2021-2026 dan pelantikan pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi dilanjutkan serah terima jabatan pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi serta pelepasan Wakil Bupati Sukabumi masa jabatan 2016 dan 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala, kepada keluarga, kepada sahabat, dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu bapak yang saya hormati, pada kesempatan baik ini saya ucapkan selamat pada Gubernur Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Administrasi beserta jajaran yang telah berkenan untuk melakukan kunjungan kerja dalam rangka serah terima jabatan Bupati dan pejabat Sekretaris Daerah di Kabupaten Sukabumi, tempatnya di Pendopo Sukabumi. Dalam kesempatan ini kami sampaikan pula ucapan selamat kepada Bapak Dr. Andes Haji Marwan Hamami MM yang telah dipercaya kembali untuk menjadi Bupati Sukabumi dan yang kedua kalinya, dan Bapak Dr. Andes Haji Iyo Sumantri sebagai Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi masa jabatan 2021-2026. Apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Wakil Bupati Sukabumi masa jabatan 2016 dan 2021, yakni Bapak Dr. Andes Haji Ajo Sarjono MM atas pengabdiannya pada Bupati
Kabupaten Sukabumi. Tak lupa saya ucapkan terima kasih atas dedikasi dan pengorbanan yang telah dipersembahkan Bapak Haji Zainul SSE MSI selama menjabat pelaksana harian Bupati Sukabumi dan pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi dalam memegang tampuk kepemimpinan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sukabumi. Dalam penyelenggaraan Sertijab ini, saya sampaikan pula terima kasih kepada segenap jajaran panitia dan pihak-pihak yang telah turut serta mensukseskan acara ini dengan baik dan tetap memperlihatkan penetapan protokol kesehatan, sebab sikap kehati-hatian dan disiplin dalam menegakkan protokol kesehatan merupakan langkah yang penting dalam memutus rantai penyebaran wabah COVID-19. Hadirin yang saya hormati, dalam Perpres Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 yang telah tercantum pada pasal 5 ayat 3 berbunyi bahwa jabatan pejabat Sekda sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dan ayat 2 paling lama 6 bulan. Dalam hal ini pasal 2 ayat 2 pada huruf B yang berbunyi bahwa penunjukan pejabat Sekda sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan dengan cara gubernur menunjuk pejabat Sekda kabupaten kota. Sedangkan pengesahannya dilakukan menurut pasal 8 ayat 3 yang berbunyi Bupati atau wali kota selaku pejabat pembina pegawai melantik pejabat Sekda kabupaten kota yang ditunjuk oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3 hari setelah keputusan gubernur diterima. Ketentuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan diadakannya acara serah terima jabatan pejabat Sekda Kabupaten Sukabumi dari Pak Jainul Sarjana Ekonomi MSI kepada saya. Oleh karena itu, saya mohon arahan, bimbingan dan dukungan dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati agar amanah ini dapat dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya visi misi program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi masa jabatan 2021 dan 2026 bisa terlampaui atau setidaknya tercapai. Dengan kepemimpinan Bapak Bupati sekarang ini, saya merasa optimis akan mampu membawa Kabupaten Sukabumi menuju masyarakat yang sejahtera lahir batin. Selain itu, saya pun berharap kepada seluruh kepala perangkat daerah dan jajaran Forkopimda serta berbagai komponen dalam lingkup pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi dapat bersama-sama menjadi teamwork yang solid dalam melanjutkan pembangunan di Kabupaten Sukabumi pada berbagai sektor termasuk dalam memerangi pandemi COVID-19. Hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga amal bakti dalam pengabdian di Kabupaten Sukabumi khususnya yang telah dilakukan Bapak Dr. Andes Haji Ajo Sarjono MM dan Bapak Jainul mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Amin. Sebelum mengakhiri, saya secara pribadi mohon kepada Pak Bupati dan Wakil Bupati untuk membina saya secara baik. Lalu kemudian kami juga insya Allah akan bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas silap dan kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, serta hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Bupati Sukabumi. Yang terhormat Bapak Haji Marwan Hamami, kami silahkan.
Saya minta didampingi Pak Ajo sama Pak Ios ke depan. Pak Ios, Pak Ajo di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, wabil khusus Bapak Dr. Haji Dudi Sudrajat Abdul Rahim, MT, besajaran yang mewakili Bapak Gubernur Jawa Barat. Kemudian yang saya banggakan unsur Forkopimda yang hadir pada kesempatan ini, kabupaten dan kota, Pak Ketua DPRD juga yang hadir, kemudian para staf ahli, Pak Asda, para kepala daerah, Pak Kabag, dan para camat, yang saya hormati juga Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dharma Wanita Persatuan, kemudian yang saya hormati Ketua MUI, Ketua BAS, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, BNNK, BPN, aplikasi, dan abdesi atau yang mewakili, kemudian pimpinan perusahaan daerah, pimpinan BJB dan BPR, serta hadirin undangan yang tidak bisa satu persatu saya sebutkan, dan juga yang mengikuti kegiatan secara virtual. Pertama, puji dan syukur kehadirat Allah SWT, di mana kegiatan hari ini dalam kondisi pandemi COVID-19 kita masih diberikan kesempatan dengan protokol kesehatan melakukan kegiatan serah terima jabatan dari PLH Bupati Sukabumi kepada Bupati Sukabumi masa jabatan 2021-2026 dan juga pelantikan pejabat sekretaris daerah yang mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Allah Nabi Muhammad SAW, sekeluarga, para sahabat, dan para pengintah zaman. Ketua DPRD, jajaran Forkopimda, serta para kepala daerah yang saya banggakan. Tentunya mengawali sambutan ini, saya mengucapkan selamat datang untuk Pak Dudi Sudrajat yang mewakili Pak Gubernur dalam kunjungan kerja Sertijab untuk mengikuti Sertijab Bupati Sukabumi dan pelantikan pejabat Sekda. Mudah-mudahan apa yang dilakukan kegiatan hari ini tentunya atas nama pribadi, atas nama pemerintah daerah, saya mengucapkan banyak terima kasih. Mohon disampaikan kepada Pak Gubernur, mudah-mudahan ke depan kegiatan Jawa Barat Selatan dengan progres yang disampaikan oleh Bapak Gubernur bisa memberikan satu support bagi kami untuk melaksanakannya. Kemudian pada kesempatan pada pagi hari ini saya didampingi oleh Pak Ajo dan Pak Ios, karena tentunya Pak Ajo yang selama 5 tahun membantu dalam proses menjalankan kebijakan-kebijakan selaku pimpinan daerah, dan Pak Ios waktu itu menjabat seorang sekda, dibantu dengan seluruh stakeholder Forkopimda yang sangat kompak. Kita bersyukur capaian-capaian pembangunan bisa terrealisasi secara baik. Mohon maaf juga Pak Kajari, ini tadi tidak tersebutkan. Ini capaian-capaian semua, tentunya berkat kerjasama yang sangat intens di antara unsur Forkopimda, Ketua DPR, dan seluruh stakeholder masyarakat untuk membantu kami melakukan kebijakan-kebijakan ke depan yang tentunya menjadi tanggung jawab saya dan Pak Ajo dalam 5 tahun untuk melaksanakan visi misi. Kemudian dari 2021 ke depan dengan 2026, saya tentunya juga mohon bantuan Ketua DPRD, Forkopimda, dan seluruh tentunya perangkat daerah dan masyarakat, baik wartawan, teman-teman di Ormas, dan semua dengan Pak Ios untuk melaksanakan dan melanjutkan kembali perjuangan untuk membangun Kabupaten Sukabumi, baik kabupaten maupun daerah kami yang ada di kota Sukabumi Bukapores. Mohon dukungan, support supaya kegiatan ini bisa berjalan, pembangunan ini tanpa ada ekses di masyarakat.
Di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang tentunya belum berakhir, tentunya kegiatan-kegiatan penyelenggaraan, kegiatan pembatalan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro ini harus kita menjadi perhatian yang sangat serius, baik nanti Pak Sekda yang baru selaku pelaksana kegiatan harian, ini perlu melakukan satu pengkondisian dengan teman-teman di Forkopimda. Ini semua tentunya akan sangat melelahkan, tetapi ada menjadikan tanggung jawab yang sangat besar bagi kita supaya penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sukabumi yang mulai menurun bisa tereliminasi secara baik dari kebijakan-kebijakan yang kita lakukan ke depan. Bapak Ibu sekalian, tentunya kami mohon dukungan nanti untuk terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang religius, maju, dan inovatif menuju masyarakat sejahtera lahir batin. Ada beberapa penjabaran misi, ada 4 misi, Bapak Ibu di Forkopimda dan juga seluruh OPD yang terkait dalam kegiatan, tentunya harus menjadi satu perhatian kebersamaan kita bagaimana dari 4 misi yang kita harapkan membangun SDM yang beriman, berbudaya, dan berdaya saing, ini menjadi prioritas supaya tahun 2045 Indonesia dan khususnya Kabupaten Sukabumi bisa berkompetensi secara regional, secara nasional, regional maupun secara internasional. Yang kita mulai juga dari peningkatan SDM yang kita miliki dengan memberikan bantuan-bantuan beasiswa dan juga sekolah-sekolah mulai digratiskan. Ini tentunya harapan menyongsong kondisi Indonesia Emas di 2045 Kabupaten Sukabumi dengan dorongan infrastruktur pusat maupun provinsi bisa menjawab tantangan tadi. Terutama juga dengan hadirnya Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu yang sudah mendunia. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penopang dan pelaksana pengungkit kebijakan pertumbuhan ekonomi di wilayah selatan. Kemudian juga kedua, meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan. Kami mulai melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan harapan Bapak Presiden. Ke depan sektor pariwisata menjadi unggulan bagi kami, ditopang dengan kondisi pertanian yang dimiliki oleh Kabupaten Sukabumi, di mana hampir 60% lingkap kita adalah perkebunan yang kurang produktif. Sehingga ke depan langkah-langkah ini akan menjadi konsekuensi kita untuk melakukan terobosan-terobosan kebijakan dan bersama teman-teman pemilik kebun untuk menjawab persoalan pertanahan di lingkar Kabupaten Sukabumi yang selama ini masyarakat selalu masuk ke dalam tahapan garapan perkebunan tersebut. Dan tentunya kita perlu bantuan dari seluruh stakeholder, dari Forkopimda maupun dari masyarakat itu sendiri. Kemudian yang ketiga, meningkatkan konektivitas untuk percepatan pertumbuhan wilayah. Bapak Ibu sekalian, kita dibantu oleh pusat dan provinsi, dan ada 3 jalur konektivitas yang kita akan bangun dari mulai utara, tengah, dan selatan, sehingga nantinya masyarakat yang tentunya selama ini yang belum terberdayakan secara potensi ekonomi yang dimiliki maupun sosial, kondisi sosial yang mereka lakukan selama ini terhambat akibat infrastruktur, kita mulai dorong untuk konektivitas ini menjadi satu pertumbuhan pengungkit yang kita lakukan bersama Pak Dandim dari TMMD, kemudian juga membuka jalur-jalur konektivitas ini dengan kebersamaan karya bakti TNI. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjawab juga persoalan-persoalan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita yang selama ini masih belum terjangkau dari infrastruktur yang memadai. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, profesional, dan akuntabel. Ini harapan ini tentunya sesuai dengan harapan Bapak Gubernur untuk Jawa Barat. Ada 3 hal yang disampaikan oleh Bapak Gubernur adalah bagaimana yang pertama, integritas dari semua unsur OPD, kemudian layanan kepada masyarakat dan profesional yang harus dimiliki oleh seluruh masyarakat, pegawai negeri maupun masyarakat di lingkungan kita itu sendiri. Nah, semua ini tentunya keempat misi yang diharapkan bisa diterjemahkan oleh para perangkat daerah, sehingga
untuk menindaklanjuti tepat, cepat, dan sukses dengan dibantu para stakeholder terkait yang menangani program-program prioritas pembangunan tersebut. Untuk ke depan tentunya kita ingin memprioritaskan pembangunan Kabupaten Sukabumi dari misi tersebut, di mana pertama SDM, peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan. Kita sudah mulai 100 hari kerja pertama dengan dokter masuk desa, kemudian pembangunan infrastruktur dengan Pak Dandim 0607 dengan jalur konektivitas utara, kemudian juga kita memulai membangun infrastruktur wilayah konektivitas selatan, tengah masih dalam proses karena kondisi COVID, dan ini perlu menjadi penataan kembali karena refocusing anggaran ternyata juga mengakibatkan dampak yang sangat signifikan kepada capaian-capaian tadi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ke depan tentunya juga ekonomi, mengembangkan komoditas unggulan melalui hilir dan perluasan akses pasar. Kita sudah melakukan kondisi-kondisi dengan membuka pasar tani, kemudian juga membuka koperasi pertanian yang nanti diharapkan untuk menjembatani antara para penggarap dengan pemilik lahan, supaya tidak terjadi akses secara hukum, tetapi bagaimana pemanfaatan tersebut bisa dilakukan untuk bisa mesejahterakan rakyat. Itu konsep-konsep yang sudah kita dorong, dan kita tidak ingin mercusuar sebetulnya, supaya masyarakat meyakini bahwa program-program ini bisa memberikan dampak yang sangat positif dan akan terasa nanti ketika masyarakat sudah sejahtera. Kemudian yang ketiga, kondisi ketiga adalah kondisi sosial penguatan pengentasan kemiskinan, di mana tentunya ini juga perlu bantuan keseluruhan, baik dari Forkopimda maupun dari seluruh masyarakat, baik Agnia maupun tentunya para pengusaha-pengusaha yang ada di Kabupaten Sukabumi, terutama dari CSR yang dimiliki, untuk terus kita arahkan, dan keterlibatan pemerintah dalam CSR hanya sebatas mengawasi, tidak pernah bahwa CSR ini harus menjadi bagian dari APBD kita, karena pertanggungjawaban yang berbeda. Ini mohon juga mencermati kondisi Bapak Ibu untuk menjawab persoalan-persoalan CSR ini dengan program-program yang tentunya sangat saling berkepentingan dalam menguatkan dari program pemerintah, disupport oleh program CSR. Keempat, infrastruktur, kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah yang tadi saya sebutkan, ini untuk membangun dunia pariwisata dan potensi pertanian. Salah satu yang sudah kita lakukan adalah membuka akses Cianten dengan menghubungkan Kabandungan dengan Lewiliang, yang hari ini memberikan dampak positif untuk pembangunan pertanian di wilayah tersebut, sehingga nilai kesejahteraan petani di wilayah Kabandungan, Kalapanunggal, Cihanaga dan sekitarnya ini meningkat dengan adanya konektivitas, dan kita meminta juga jaringan konektivitas ini diisi oleh Perum Damri untuk mengisi potensi-potensi tadi. Kemudian yang kelima, pemerintahan, peningkatan reformasi birokrasi melalui e-government dan kualitas pelayanan publik yang kita lakukan terus, melakukan kondisi perubahan-perubahan sistem dengan kemungkinan kalau kita sudah bekerja sama dengan Telkom ataupun dengan provider yang lain, kita ingin melakukan kondisi-kondisi 4.0 ini secara baik untuk seluruh akses kehidupan bermasyarakat dilayani secara digitalisasi, sehingga tidak ada lagi tangan-tangan yang melakukan perubahan-perubahan kebijakan, tetapi hanya mengawasi prosesi sistem ini berjalan secara baik atau tidak. Nah, inilah barangkali Bapak Ibu, terutama teman-teman di Forkopimda, mohon bantuan dan juga menyemangati kondisi-kondisi ini untuk bisa membantu membangun Kabupaten Sukabumi dengan capaian-capaian tadi. Saya bersama dengan Pak Ajo mengawali dengan 5 tahun, kemudian 5 tahun ke depan periode kedua dengan Pak Yos. Mudah-mudahan ini menjadi semangat untuk kita semua, sehingga Kabupaten Sukabumi bisa sejahtera, yang selama ini Kabupaten Sukabumi secara kepemerintahan mengurut nomor 27. Hari ini di Jawa Barat kita alhamdulillah diberikan ranking pertama untuk penyelenggaraan pemerintah. Satu yang luar biasa, tanpa disupport oleh seluruh agak sulit. Kemudian secara nasional ini tantangan juga. Kita asalnya di ranking di atas 150, hari ini secara nasional kita di urutan ke-7
untuk penyelenggaraan pemerintah. Ini mudah-mudahan menjadi semangat bagi kita semua untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi. Saya berterima kasih Pak Ajo telah mendampingi selama 5 tahun, kemudian Pak Yos yang akan melanjutkan ke depan, ditambah dengan juga bantuan Pak Barnas nanti selaku Sekda yang antar waktu, sehingga nanti kita mendapatkan Sekda yang betul-betul bisa membantu perjalanan kami dan mengkomunikasikan di mana seorang figur Sekda ini menjadi jembatan untuk TAPD dengan legislatif, dengan Ketua DPRD dan jajaran maupun dengan unsur Forkopimda. Karena persoalan kebijakan tentunya Bupati hanya memberikan kebijakan tapi leadingnya ada di Sekda selaku penentu arah dari proses administrasi pemerintahan siap atau tidak untuk membantu unsur Forkopimda maupun masyarakat di Kabupaten Sukabumi. Bapak Ibu sekalian, tentunya juga tidak lupa juga kita berterima kasih unsur PKK dan Dharma Wanita yang juga membantu bagaimana capaian-capaian Rutilahu yang diributkan oleh teman-teman kita di luar. Forum yang menangani Rutilahu ini mendapatkan anggaran, padahal dari forum inilah anggaran itu diarahkan secara baik. Dan tidak pernah forum mendapatkan anggaran dari pemerintah. Tapi kami melanjutkan forum ini sangat baik untuk mencermati capaian Rutilahu yang didapatkan oleh masyarakat Kabupaten Sukabumi. Inilah tugas ibu-ibu di PKK dan di Dharma Wanita untuk mengisi pada forum tersebut bersama dengan organisasi perangkat daerah. Salah satu hal yang tentunya capaian ini juga dilakukan oleh P2WKSS dan juga yang lain-lainnya, sehingga Kabupaten Sukabumi seperti hari ini, dan insya Allah tentunya 2021 ini mohon juga dukungan dari Forkopimda. Kabupaten Sukabumi menyelesaikan semua infrastruktur perkantoran di Pelabuhan Ratu. Jadi nanti Pak Dandim, Pak Suyitno tidak lagi sendiri di sana, akan saya temani. Karena kantornya sudah ada di Pelabuhan Pak Dandim. Kemudian Pak Kapolres juga tidak bingung harus bolak-balik ke pendopo di sini dan pendopo Pelabuhan Ratu. Insya Allah Pak, 2021 ini kita akan selesaikan semua dan mudah-mudahan Pak Kajari pun bisa bergabung di sana. Karena lahan untuk membangunnya sudah ada. Tinggal bagaimana menyelesaikan pekerjaan pembangunan kantor kejaksaan. Kalau kantor kejaksaan Cibadak barangkali ke depan jadi kantor kejaksaan Sukabumi Utara. Sukabumi Selatan tentunya harus sudah dipersiapkan. Nah inilah barangkali Bapak Ibu sekalian harus terus kita melakukan percepatan pembangunan sebelum DOB Kabupaten Sukabumi dibuka moratoriumnya oleh Bapak Presiden. Mudah-mudahan inilah gambaran tantangan kami dengan Pak Yos ke depan dan apa yang sudah dilaksanakan saya bersama Pak Ajo, mudah-mudahan saya diberikan kekuatan kesehatan untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Sukabumi bersama Bapak dan Ibu sekalian ke depan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang selama ini apabila hal-hal yang berkenaan dengan kebijakan, tentunya kebijakan ke 5 tahun ke depan ini barangkali akan lebih berat bagi OPD untuk melaksanakan kegiatan karena tidak lagi harus berpikir, dan saya akan meyakini bahwa proses pembangunan ini benar-benar harus menjadi sasaran kesejahteraan, penguatan kesejahteraan bagi masyarakat, dan tidak ada lagi cerita di OPD bahwa pekerjaan atau apapun yang dilakukan dari program-program OPD adalah program kepala dinas, tapi program bupati dan wakil bupati untuk melaksanakan capaian visi misinya. Tidak ada lagi cerita bahwa proyek yang dilakukan di lapangan ini adalah berdasarkan keinginan kepala-kepala dinas, tapi bagaimana keinginan masyarakat untuk kondisi-kondisi infrastruktur ini dapat terwujud secara baik. Itulah harapan kami 5 tahun ke depan. Jadi mohon maaf, tentunya siap yang bekerja akan terus mendapat perhatian di hati kami berdua. Yang tidak mampu, mohon maaf, kita akan likuidasi, akan kita delete dari percaturan pembangunan di Kabupaten Sukabumi, karena kita ingin bermanfaat waktu kita yang sedikit untuk bisa menjawab persoalan-persoalan tadi. Terima kasih, mohon maaf atas segala keyakinannya. Untuk Pak Ajo, terima kasih atas Dharma Bakti yang telah dipersembahkan selama mengikuti
perjalanan bersama saya 5 tahun dan mudah-mudahan Pak Yos bisa melanjutkan secara baik. Selamat bertugas Pak PJ Sekda. Kemudian terima kasih Pak Jainul. Jadi Pak Jainul itu banyak anekdot, Pak Dandim, Bu Kapolres, Pak Kajari, tuh miluan kampanye jadi bupati. Tapi satu luar biasa kalau lihat track recordnya, kalau masuk Muri ini kayaknya masuk Muri, pejabat sekda, pejabat bupati, dan kepala dinas, Bu Pak Kapolres. Itu. Jadi 3 jabatan yang dimiliki oleh beliau dalam waktu, jadi aja jadi anekdot teman-teman di birokrasi, sehingga ngenah cenah temiluan kampanye jadi bupati, tepuguh-puguh jadi sekda. Ya. Nah, itu kan kumaha amal-amalan kalau saya mau bilang tuh. Bapak Ibu, itu barangkali Pak Barnas. Jadi saya mengingatkan nama Barnas ini ke saudara saya juga, ke orang tua saya, karena di tetangga di kampung saya itu ada namanya Pak Barnas, tapi beliau meninggal di Tanah Suci. Kebetulan anaknya juga Pak Acep Banarsa ini adalah salah satu pensiunan di Eselon 2 di kita, Pak Acep Banarsa. Jadi mendengar nama Barnas, jadi mengingat lagi ke salah satu saudara kita yang sudah pensiun. Terima kasih Pak Barnas, selamat bergabung dan mudah-mudahan inilah Sukabumi, 47 kecamatan, 381 desa dan 5 kelurahan penuh tantangan dari topografi geografi yang sangat berbeda dari utara sampai selatan, menjadi keyakinan kita untuk menjawabnya. Selamat bertugas Pak Sekda, kemudian mohon maaf kepada semua hadirin, terutama unsur Forkopimda yang hadir pada kesempatan ini. Kondisi pelaksanaan kegiatan yang diharapkan tidak sempurna secara utuh, mohon dimaafkan, dan tentunya bagi saya sekali lagi mohon dukungan Bapak Ibu sekalian dalam pelaksanaan kegiatan ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin Bapak untuk tetap di tempat. Kami undang Asisten Administrasi Umum Provinsi Jawa Barat untuk ke depan. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, selanjutnya pelepasan Wakil Bupati Sukabumi, Bapak Dr. Andes Haji Ajo Sarjono MM, masa jabatan 2016-2021, diawali dengan penyerahan surat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.32 garis datar 291 tahun 2021 tentang pengesahan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masa jabatan 2016-2021 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Barat oleh Asisten Administrasi Umum Provinsi Jawa Barat. Kami undang Bapak Jainul SEMSI untuk turut berfoto bersama. Kami undang juga Bapak Barnas. Baik, penyerahan dan sesi foto bersama selesai. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat.
Baik, Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, penyampaian kesan dan pesan Wakil Bupati Sukabumi periode 2016-2021 kepada Bapak Dr. Andes Haji Ajo Sarjono MM beserta istri kami, silakan. Yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Administrasi, yang kami hormati Bapak Sekda Kabupaten Sukabumi, yang kami hormati para unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Ketua Apkasi, Ketua Apdesi, dan Ketua Perangkat Daerah, serta seluruh yang hadir pada kesempatan ini yang insya Allah dimuliakan Allah SWT. Saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat yang telah Allah berikan kepada saya, dan pada kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan kesan dan pesan. Yang tentu saja kesan pesan ini saya ingin sampaikan untuk dua hal. Yang pertama permohonan maaf, dan kedua ucapan terima kasih. Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati unsur Forkopimda, Pak Sekda, serta seluruh perangkat daerah Kabupaten Sukabumi, karena betul ucapan terima kasih. Betul ucapan terima kasih, betul. Maaf. Ya udah, minta maaf. Ya, saya sejak 26 September 2020 melaksanakan cuti di luar tanggungan negara, yang kemudian karena ini dalam rangka pilkada, ya kami gunakan untuk bersosialisasi, yang tentu juga sama-sama dengan Pak Bupati, Pak Yoso Mantri, Wakil Bupati. Tentu telah banyak meninggalkan tugas, ya. Oleh karena itu, ya tentu kami patut mengucapkan permohonan maaf kepada Pak Bupati, pada Pak Sekda, dan seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan perangkat daerah, disertai juga ucapan terima kasih. Selama saya mengikuti sosialisasi, ini pilkada, ya sebetulnya saya menjadi peserta pilkada bukan ambisi pribadi, bukan keinginan pribadi. Bahkan saya sebelumnya sudah pernah menyatakan pernyataan sikap kepada Bapak Bupati bahwa saya tidak akan mencalonkan menjadi peserta pilkada di 2020. Namun ternyata Allah punya rencana lain rupanya, gitu. Dan pada datang ke rumah para calon pemilih, ke rumah minta saya untuk mencalonkan, mendaftarkan sebagai peserta pilkada 2020, dan berpisah dengan Bapak Haji Marwan Hamami. Rupanya ini ya skenario Allah yang harus kami jalani dengan permohonan maaf, ya kemudian sama-sama menjadi peserta
pilkada yang kebetulan saya mendapatkan nomor urut 1 dengan Bapak Iman Adi Nugraha, Pak Haji Marwan Hamami, Pak Yos nomor urut 2 dan seterusnya ada nomor urut 3. Kemudian di sela-sela kampanye ini saya ya mendapatkan takdir, mungkin ini skenario Allah, saya mengikuti pilkada harus disertai dengan sakit begitu. Ya menghadapi COVID ya 19. Nah, ini tentu satu keprihatinan dan mudah-mudahan dalam pilkada yang akan datang tidak mesti ada calon atau peserta yang sakit ya karena COVID. Ini satu keprihatinan bagi saya karena dirasakan amat sangat berat. Pada saat pemungutan suara ya saya sedang berada di rumah sakit ya, asa ingat asa henteu lah. Milih juga termasuk pada saat debat calon juga ya pikiran saya tidak normal lah ya, tidak ingat. Oleh karena itu atas segala kekurangan kehilapan saya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya kepada Pak Bupati, unsur pimpinan daerah, Pak Sekda, juga penjabat Bupati, penjabat ya Sekda waktu itu atas segala kekurangan kehilapan saya. Dan kemudian setelah saya pulang dari rumah sakit, karena saya masuk rumah sakit itu 2 minggu sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan pulang 2 minggu setelah pemungutan suara. Saya ucapkan terima kasih kepada penjabat Bupati yang telah memberikan dukungan penuh, karena bagaimanapun di rumah sakit ini perlu biaya dan biaya pencegahan penanganan COVID ini sungguh ya cukup besar. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih kepada Pemda atas bantuan yang telah diberikan kepada kami, sehingga ya direktur maupun para dokter di Sekarwangi menyatakan ya sungguh-sungguh menangani saya, mendatangkan tenaga semahal apapun, kemudian membeli biaya semahal apapun itu dilakukan karena kebijakan dari penjabat Bupati. Sekalipun saya sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara, tapi dipandang bahwa saya sebagai wakil bupati adalah bagian tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanganan kesehatan. Jadi sejak 26 September sampai dengan 5 Desember ya, kemudian juga sampai dengan 17 atau 26 ya Februari ya, kemarin pelantikan bupati, wakil bupati yang baru ya. Saya pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat kepada Pak Bupati, Pak Wakil Bupati atas terpilih dan dilantiknya menjadi Bupati, Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi masa jabatan 2021-2026. Semoga Allah berikan kemudahan dan diberikan kelancaran dalam melaksanakan visi misi Kabupaten Sukabumi. Dan kami mohon kepada unsur pimpinan daerah, perangkat daerah bisa membantu Bupati dalam melaksanakan visi misi ini. Dan saya Pak Bupati setelah selesai pilkada kemudian terus mengumpulkan tim, langsung membubarkan. Jadi setelah itu tidak ada lagi tim-tim ya. Kalau masih ada yang membicarakan di sana sini, masih ada tim yang dianggap jadi pesaing, itu tidak ada. Jadi sejak itu saya nyatakan bahwa ini adalah takdir Allah yang kami harus hormati, kami harus hargai, dan juga kita yakini bahwa takdir itu kehendak Allah. Allah tidak salah menunjuk, memilih orang, tentu yang terpilih adalah yang terbaik, yang paling mampu untuk memimpin Kabupaten Sukabumi, sehingga Sukabumi ke depan menjadi Sukabumi yang lebih baik lagi.
Sukabumi yang sejahtera, ya sesuai dengan harapan kita semua. Jadi saya selaku Wakil Bupati selain mengucapkan terima kasih atas bantuan, atas doa dari Pak Bupati dan seluruh unsur pimpinan daerah dan perangkat daerah, sehingga saya walaupun dalam menjalani sakit ini setelah di ruang isolasi ya kemudian di ICU mencapai titik yang kritis ya, mencapai ya kata para dokter itu koma ya gitu. Tapi syukur alhamdulillah, dan pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas segala bantuan dan doanya. Karena saya terima informasi banyak yang datang ke ruang isolasi, ke ruang ICU, ya para tokoh masyarakat, para ustadz, membaca Al-Quran, membaca doa untuk kesembuhan saya. Dan alhamdulillah ini ya kebesaran Allah. Allah memulihkan kembali saya sehat ya, bisa melaksanakan hidup, dan pada kesempatan ini saya sambut baik ya, saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada Bapak Bupati, Pak Wakil Bupati ya dalam melaksanakan tugas untuk masa jabatan 2021-2026. Semoga Allah berikan kemudahan dan masyarakat bisa melaksanakan, mengikuti program kegiatan dalam rangka melaksanakan visi misi Kabupaten Sukabumi. Dan juga kepada Pak Sekda yang baru juga kami ucapkan selamat, semoga Pak Sekda bisa membantu Pak Bupati, Pak Wakil Bupati ya beserta jajaran perangkat daerah dalam melaksanakan tugas, sehingga sukses dalam melaksanakan tugas yang sekarang penuh tantangan. Selain harus mematikan, menghadapi COVID-19, melakukan upaya-upaya pencegahan penyebaran virus corona, tapi juga banyak hal-hal lain, ya suasana ekstrim, ya di sana sini banyak terjadi bencana, ya gempa bumi, kemudian banjir, longsor dan sebagainya. Tidak menutup kemungkinan di Sukabumi juga akan terjadi. Oleh karena itu kita perlu meningkatkan kewaspadaan ya. Perangkat daerah selalu siaga untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang akan terjadi di Sukabumi, sehingga Sukabumi tetap aman, tetap kondusif. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kami ucapkan terima kasih dan permohonan maaf atas segala kekurangan kehilapan saya dalam membantu Pak Bupati ya, sehingga mungkin saya tidak optimal dalam melaksanakan tugas, mohon dimaafkan. Terima kasih. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan Ibu untuk tetap di tempat. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyerahan cindera mata. Baik, hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini akan dilaksanakan penyerahan cindera mata yang akan diawali oleh yang terhormat Bupati Sukabumi beserta istri. Kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk maju ke depan. Baik, dan selanjutnya Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi
kami persilakan juga untuk menyerahkan cenderamata-nya. Baik, dan selanjutnya kami mengundang juga kepada Wakil Bupati Sukabumi, serta istri juga untuk berkenan menyerahkan cenderamata. Baik, dan selanjutnya juga kami mengundang kepada penjabat sekretaris daerah, Bapak Barnas Azidin, berkenan untuk menyerahkan cenderamata-nya. Baik, selanjutnya Dandim 0607 Sukabumi, kami persilakan untuk menyerahkan cenderamata-nya. Baik, selanjutnya Dandim 0622 Kabupaten Sukabumi juga berkenan untuk menyerahkan cenderamata. Baik, dan yang terakhir yaitu dari Bank BJB Cabang Palabuhan Ratu kepada pimpinan BJB, kami persilakan juga untuk menyerahkan cenderamata. Baik, penyerahan cenderamata selesai. Untuk itu kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, selanjutnya Himne Sukabumi. Hadirin kami mohon berdiri.
subur dan permai, gunung menjulang, laut terbentang, damai, damai sentosa. Hadirin, kami silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, serta hadirin yang kami hormati, untuk mensyukuri nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Hipni MSI kami. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada kesempatan yang penuh hikmat dan kebahagiaan ini, kami semua hamba-hambamu yang lemah, tak berdaya di hadapanmu, menundukkan kepala seraya memanjatkan puji dan syukur serta doa hanya tertuju kehadiratmu. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Curahkan rahmat dan kasih sayangmu pada kami yang hadir pada saat ini. Ya Allah, ya Malikal Mulki, Tuhan yang menggenggam kekuasaan, berkat ridho-Mu pada hari ini, acara serah terima jabatan PLH Bupati Sukabumi kepada Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, pelantikan dan pengambilan sumpah penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, dan pelepasan Wakil Bupati Sukabumi masa jabatan 2016-2021 dapat terlaksana dengan hikmat dan lancar. Ya Rabbana, kami sadar bahwa jabatan adalah amanah dan titipan-Mu yang pada saatnya Engkau akan ambil kembali, amanah yang pada saatnya nanti harus kami pertanggungjawabkan di pengadilan-Mu. Oleh karena itu, berilah kekuatan dan kemampuan kepada pejabat yang baru dilantik dan pejabat yang telah dilantik, semoga diterima amal kebaikannya dan menjadi amal soleh. Dan juga
pejabat yang sudah dilantik dapat melaksanakan amanat itu dengan sebaik-baiknya, sehingga mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan institusi yang dipimpinnya, berguna bagi nusa, bangsa, dan negara. Berilah kemudahan kepadanya untuk mengemban amanat yang Engkau percayakan itu. Ya Allah, ya Rabbana, Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk, tuntun langkah kami ke jalan yang lurus yang Engkau ridhoi. Palingkan langkah kami dari jalan sesat yang amat Engkau murkai. Sinari jiwa kami dengan nur ilahi, agar kami mampu melihat yang benar itu benar dan yang salah itu salah dalam menjalankan tugas kami, agar kami husnul khatimah dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan selamat di akhirat nanti. Ya Allah, ya Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun, kami semua menyadari begitu banyak dosa dan khilaf yang telah kami lakukan selama ini. Oleh karenanya, dengan asma-Mu yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan para pemimpin dan pendahulu kami, dan terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana bangsurna ala qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, maka rangkaian acara di tempat ini selesai. Diucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan untuk sesi foto bersama terlebih dahulu.